Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Lutfi Alawiyah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian indeks harga. Dalam kamus ekonomi, indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan yang berfungsi untuk menentukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada periode tertentu. Indeks harga menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari suatu periode ke periode lainnya. Perumusan angka indeks. A. Perumusan tujuan penuh. Dilakukan untuk menentukan data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut diolah. B. Data dan syarat perbandingan data. Data akurat mutlak dibutuhkan dalam menyusun angka indeks. Data yang diperlukan mencakup data jumlah produksi ataupun harga barang yang bersangkutan dari tahun ke tahun. C. Pemilihan periode dasar. Periode dasar atau tahunan dasar base year merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki angka indeks 100. Sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. D. Pemilihan timbangan adalah ukuran yang mencerminkan pentingnya suatu angka relatif terhadap angka-angka lainnya. Tujuan perhitungan indeks harga. Perhitungan angka indeks bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua periode yang berlainan. Lebih spesifik lagi, tujuan perhitungan indeks harga konsumen ialah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. B. Untuk mengukur biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR atau UMK. C. Untuk mengetahui laju inflasi suatu negara. D. Sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, terutama kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Jenis-jenis indeks harga. Berikut ini jenis-jenis indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. Dalam buku pengantar ekonomi makro edisi Asia, indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. B. Indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar digunakan untuk mengukur perubahan harga selama dua periode. C. Indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Indeks ini merupakan indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani, baik itu untuk biaya hidup ataupun biaya proses produksi. Metode perhitungan indeks harga. Secara garis besar, terdapat dua metode perhitungan indeks harga, yakni metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode ini tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Semua barang dalam metode ini dianggap penting. Terdapat dua jenis metode tidak tertimbang, yaitu 1. Metode agregatif sederhana. Rumus perhitungan indeks agregatif sederhana adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh di bawah ini. Berdasarkan data tabel tersebut, jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 2015 bisa dihitung sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga-harga dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,55% pada tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2. Metode rata-rata relatif harga. Rumus metode rata-rata relatif harga adalah sebagai berikut. B. Indeks harga agregatif tertimbang. Dalam metode tertimbang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Terdapat dua metode dalam agregatif tertimbang. Pertama, metode last payers. Perhitungan indeks harga dengan metode last payers menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung indeks last payers, perhatikan tabel berikut dengan seksama. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga-harga barang dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,48% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, indeks Paasche. Angka indeks Paasche adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun, yakni tahun yang dihitung angka indeksnya, atau QN. Perhitungan indeks harga dengan metode Paasche menggunakan metode berikut ini.
Untuk memudahkan menghitung indeks Pache, perhatikan tabel berikut dengan seksama. Dari perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa harga-harga barang dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,8% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Layali Pasha akan mempresentasikan tentang B. Inflasi. 1. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. 2. Penyebab terjadinya inflasi. A. Naiknya permintaan. Kenaikan permintaan yang tidak disertai dengan berubahnya penawaran akan menyebabkan harga barang naik. B. Naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat disebabkan karena naiknya upah buruh atau kenaikan harga bahan baku, seperti naiknya harga bahan bakar minyak. Naiknya biaya produksi ini akan menyebabkan harga produk yang dihasilkan akan mengalami kenaikan, sehingga menjadi inflasi. 3. Jenis-jenis inflasi. A. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang presentasinya di bawah 10%. Inflasi ini tidak begitu mengganggu perekonomian suatu negara. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang adalah inflasi yang presentasinya antara 10% sampai 30%. Inflasi sedang belum membahayakan perekonomian suatu negara, tetapi inflasi ini menurunkan kesejahteraan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap. 3. Inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang presentasinya antara 30% sampai 100%. Inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. 4. Inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat adalah inflasi yang presentasinya lebih dari 100%. Kekacauan perekonomian yang terjadi pada inflasi ini sangat susah untuk dikendalikan. B. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Demand-fall inflation. Penyebab terjadinya inflasi adalah naiknya permintaan yang tidak dibarengi dengan naiknya penawaran. 2. Cost-pull inflation. Naiknya biaya produksi merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. C. Inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri ini tidak terlepas dari salah satu penyebab terjadinya inflasi, yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, ketidakstabilan kondisi alam di negara kita juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen, sehingga harga-harga bahan pangan menjadi naik. 2. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Risa Septiani dari 11 IPS 5. 4. Perhitungan laju inflasi. Laju inflasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK2 dikurangi IHK1 per IHK1 dikali 100%. Keterangan IHK1 sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar pertama. IHK2 sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar kedua. 5. Dampak inflasi. Inflasi yang terjadi memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. A. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Terjadinya inflasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan pada saat inflasi dikategorikan dalam tingkat ringan. Dampak negatif
yang ditimbulkan dari inflasi banyak dirasakan oleh orang yang memiliki pendapatan tetap. B. Dampak inflasi terhadap ekspor. Inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor naik, sehingga menurunnya daya saing ekspor. Dengan berkurangnya daya saing ekspor, maka devisa yang didapatkan negara dari ekspor juga mengalami penurunan. C. Dampak inflasi terhadap persediaan barang. Inflasi menyebabkan banyak barang yang langka di pasaran, disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. D. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Inflasi menyebabkan minat orang untuk menabung menurun, disebabkan karena orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin lama semakin naik, daripada untuk menabung uangnya. 6. Cara untuk mengendalikan inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut tergolong dalam 3 macam kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. A. Kebijakan moneter. Penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. 1. Operasi pasar terbuka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. 2. Naiknya suku bunga tabung. Dengan naiknya suku bunga tabung, minat masyarakat untuk menabung uangnya akan semakin besar, sehingga inflasi dapat ditekan. 3. Meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan adanya kewajiban untuk meningkatkan persediaan uang kas pada bank, jumlah uang yang diedarkan oleh bank akan semakin berkurang, sehingga inflasi dapat ditekan. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal hampir mirip dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah peredaran uang. Yang membedakannya pada kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengeluaran dan pemerintah negara. 1. Menekan atau menghemat pengeluaran negara. Dengan menghemat pengeluaran negara, diharapkan pemerintah akan barang dan jasa semakin berkurang, sehingga harga barang akan menjadi semakin turun. Dengan semakin menurunnya harga barang, inflasi juga mengalami penurunan. 2. Menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan diharapkan tingkat konsumsi akan turun. Dengan turunnya konsumsi, maka permintaan akan barang dan jasa juga menjadi semakin berkurang. C. Kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter melakukan 3 cara, yaitu menaikkan hasil produksi, membuat kebijakan upah, dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang. 1. Menaikkan hasil produksi. Dengan menaikkan hasil produksi diharapkan dapat menekan inflasi, dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. 2. Kebijakan upah. Kenaikan upah secara terus-menerus akan menyebabkan daya beli konsumen naik, sehingga harga barang-barang naik dan terjadi inflasi. 3. Pengawasan harga dan distribusi. Dilakukannya pengawasan harga dan distribusi ini dimaksudkan agar tidak terjadi kenaikan harga barang-barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunenda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat. C. Permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. 1. Permintaan uang. A. Teori permintaan uang yang terkenal adalah teori permintaan uang klasik dan teori permintaan uang Keynes. 1. Teori permintaan uang klasik dikemukakan oleh Irving Fisher dan A. Marshall. Teori ini didasarkan pada pendapatan yang dikemukakan oleh J.B. Say yang berpendapat bahwa kondisi perekonomian suatu negara selalu dalam keadaan full employment. A. Irving Fisher. Menurut Irving Fisher, dalam buku Ekonomi Moneter Nopirin 2013 merumuskan teori permintaan uang sebagai berikut. MV sama dengan PT.
Keterangan. M artinya jumlah uang yang beredar. V artinya perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain dalam satu periode. P artinya harga barang, dan T artinya volume barang yang diperdagangkan. B. A. Marcel. Marcel merumuskan teori permintaan uang sebagai berikut. M sama dengan KPO sama dengan KY, di mana K sama dengan 1/V. Keterangan. M artinya jumlah uang yang beredar. Y sama dengan PO artinya pendapatan nasional. Dan V artinya tingkat perputaran pendapatan. Teori yang dikemukakan oleh Marcel ini menjadi awal teori permintaan uang. Teori ini masih sederhana sehingga terdapat beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut. 1. Tingkat perputaran pendapatan di suatu negara tidak selalu stabil. 2. Teori klasik mengabaikan pengaruh tingkat bunga. 2. Teori Keynes. Menurut Keynes dalam buku Ekonomi Moneter Nopirin 2013 berpendapat bahwa teori permintaan uang dibedakan menjadi dua motif, yaitu motif transaksi dan motif spekulasi. A. Motif transaksi. Menurut Keynes, banyaknya uang kas yang diperlukan dalam motif transaksi ini tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diterima, maka semakin besar keinginannya akan uang kas. Semakin kecil pendapatannya, maka semakin kecil juga keinginan akan uang kas. B. Motif spekulasi. Menurut Keynes, permintaan uang kas untuk tujuan spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Semakin rendah tingkat bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan uang. B. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Kekayaan masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas kredit. 3. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. 4. Harapan tentang harga. 5. Tersedianya banyak alternatif kekayaan. 6. Sistem pembayaran yang berlaku. 2. Jumlah uang yang beredar. Dalam buku pengantar ilmu ekonomi, mikroekonomi, dan makroekonomi, jumlah uang yang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah uang yang beredar dalam arti sempit dan jumlah uang yang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, jumlah uang yang beredar secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. M1 sama dengan C plus D. Keterangan. M1 artinya jumlah uang yang beredar dalam arti sempit. C artinya uang kartal atau uang logam dan uang kertas. Dan D artinya uang giral atau cek. Artinya jumlah uang yang beredar dalam arti luas. M1 artinya jumlah uang yang beredar dalam arti sempit. Dan TD artinya deposito berjangka.